Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita membaca tafsir al-Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti rahimahumullah ta'ala. Masih melanjutkan pembicaraan tentang tiga kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf. Ada yang ashabul jannah, ada yang ashabul nar, ada yang ashabul a'raf. Yang mana kemudian di akhir pembahasan, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang-orang kafir, yakni al-yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza, pada hari ini kami lupakan mereka sebagaimana dulu mereka melupakan hari pertemuan ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa laqad ji'nahum, dan kami telah datang kepada mereka, mendatangkan kepada mereka ai ahla Makkah, penduduk kota Makkah. Surat Al-A'raf adalah surat Makkiyah. Di kitabin, dengan kitab, yaitu Al-Quran, di Quranin dengan Al-Quran. Fassalnahu, yang mana kitab ini itu kami jabarkan, kami rincikan. Bayyanahu, kami jelaskan. Bil akhbar, ini ada beritanya. Wal wa'ad wal wa'id, ada janji dan ancaman. Ala ilmin, ini ala ilmin, di atas ilmu, sebagai hal alimin, mereka semuanya itu mengetahui. Bima fussila fihi, dengan yang dijabarkan, yang diterangkan dalam Al-Quran tersebut. Hudan, sebagai petunjuk, hal minal hal dari hak mana ini? Fassalnahu, hal dari maf'ul bihi, dari lafaz fassalnahu. Jadi yang menjadi petunjuk itu hu, dan hu itu kembali kepada kitab. Hu kembali kepada kitab. Hal min al-ha, dari ha. Dalam bahasa Arab, kalau satu huruf itu dibaca kayak baca huruf jaiyah. Jadi hal beliau tidak mengadakan hal min hu, tapi min al-ha, min al-ha. Kenapa? Karena kalau satu huruf itu bacanya dibaca dengan hurufnya. Hurufnya apa? Tapi kalau sudah huruf, dua huruf, maka dibaca apa adanya. Makanya misalkan kalau i'rab dalam bahasa Arab masuk dikit nahu nggak apa-apa, kita mengatakan bihi. Bihi itu ha itu, atau bil kitabi, kitab majrur bil ba, kita mengatakan begitu, bil ba. Tapi kalau minal kitab, kita mengatakan majrur bi min. Ini bi min, bukan bi min wa nun gitu, tapi bi min. Hal minal ha, hal dari ha yang terdapat pada fassalnahu. Wa rahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat bagi kaum yang mereka beriman bihi, dengan Al-Quran. Hal yang diruna ayla yang tajirun, tidaklah mereka itu menunggu, tidaklah mereka itu menunggu. Hal kalau jatuh setelahnya itu ada illa, berarti artinya tidak. Yani yang durun nazara, yang dulu sebagaimana katakan kemarin, nazara ada dua makna. Nazara, kalau nazara setelahnya itu ila, berarti melihat. Kalau nazara setelahnya itu tidak ada huruf jar, berarti menunggu. Maka hal yang durun, tidaklah mereka itu yang duruna yang taziru, menunggu, illa ta'wilah, kecuali ta'wilnya. Ta'wil disini artinya adalah akibata ma fihi, hasil akhir dari apa yang terdapat pada Al-Quran tersebut.
Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datang faktanya, fakta yang nanti akan terjadi. Huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl, maka orang-orang yang dulu mereka itu melupakannya. Takwil ya, takwil dalam pandangan syar'i, pandangan para ulama kita ada dua makna atau ada tiga makna. Makna yang pertama takwil dalam arti tafsir. Jadi takwil dalam arti tafsir, dan itu masyhur dalam bahasa Arab. Sampai Imam Tabari rahimahullah punya kitab tafsir yang menjadi rujukan utama dalam ilmu atau dalam tafsir Al-Quran, Jami' al-Bayan fi ta'wili ayil Quran. Takwil dalam arti tafsir. Nah, ini adalah takwil dalam arti hakikat, wujud sesuatu. Kalau ada orang mimpi ini kemudian ditakwilkan mimpinya adalah akan terjadi begini begitu, lah kok terjadi beneran, maka dikatakan hadza ta'wilu. Ini takwil, ini adalah takwil dari mimpiku. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihissalam pernah mimpi ada matahari dan rembulan, kemudian 11 bintang itu sujud kepadanya, kemudian terjadi beneran tatkala beliau sudah jadi raja Mesir. Maka beliau mengatakan kepada bapaknya, hadza ta'wilu ru'ya, ini adalah hakikat wujud nyata dari mimpiku. Yang ketiga, takwil dalam arti penyimpangan makna dari makna sebenarnya ke makna yang diinginkan tanpa ada dari makna yang diinginkan. Bisa benar, bisa tidak. Tabuha yaum al-qiyamah yaqulul ladzina nasuhu min qabl, berkata orang-orang yang melupakan Al-Qur'an ini min qabl, sebelumnya. Ay taraku al-iman bihi, mereka tidak mau beriman dengan Al-Qur'an. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang para rasul Tuhan kita dengan membawa kebenaran. Fa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana, apakah kami itu ada penolong yang bisa membantu menolong kami? Aw hal yuraddu ila dunya, atau apakah kita bisa dikembalikan lagi ke alam dunia? Fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, dan kita akan beramal selain yang dulu pernah kita amalkan. Kenapa? Karena akhirat sudah nyata, dan orang yang paling kafir sekalipun kalau sudah alam akhirat mesti akan beriman. Tapi tatkala iman sudah tidak ada fungsinya, tinggal mereka menyesali kejadian dan ingin dikembalikan ke alam dunia. Tapi tidak ada, karena alam dunia sudah tidak ada, bumi ini sudah tidak ada, tinggal orang-orang itu hidup dalam akhirat. Ayyuhallahidullah wa natruku syirka, kita akan bertauhid kepada Allah dan kita akan meninggalkan kesyirikan. Fayuqal lahum, maka dikatakan kepada mereka, la, tidak mungkin, tidak akan terjadi. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad khasiru anfusahum, mereka itu telah merugi pada diri mereka sendiri. Aisaru ilal halak, mereka itu sekarang jadi pada kehancuran, menuju kepada kehancuran. Wa dhalla ayyadhaba anhum ma kanu yaftarun, dan telah hilang anhum dari mereka ma kanu yaftarun, apa yang dulu mereka dustakan. Mereka buat-buat min da'wa syariki, dari klaim adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di 6 hari, min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia, ay fi qadriha, seukuran hari-hari dunia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala para ikhwan menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari. Itu datang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Hanya para ulama kita berselisih 6 hari di sini artinya apa. Imam Muslim itu memilih salah satu pendapat yang masyhur. Pendapat ini paling masyhur di antara para ulama, yaitu ayyamud dunia. 6 hari ini adalah 6 hari dunia, 6 kali 24 jam dengan hari-hari kita, Sebetulnya yang mengatakan 6 hari ini artinya adalah 6 hari akhirat. 6 hari akhirat berarti 6.000 tahun. Jadi proses penciptaan alam semesta itu adalah 6.000 tahun. Kalau kita terjemahkan
Yani sittati ayyam adalah 6 hari akhirat. Sebagian yang mereka mengatakan 6 hari di sini adalah 6 waktu. 6 waktu. Jadi 6 tahapan, 6 waktu. Waktu itu berapa? Yani bagaimana? Tidak diketahui. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan pendapat yang lebih beliau kuatkan adalah sittata ayyam, 6 hari min ayyamid dunya, di hari-hari dunia. Ai fi qadriha, seukuran hari-hari dunia. Kenapa beliau harus mengatakan fi qadriha? Li'annahu lam yakun thamma syamsun, karena pada waktu itu belum ada matahari. Walau sya'a, maksudnya belum ada matahari, belum ada satu hari beneran itu belum ada. Belum ada peredaran matahari, belum ada peredaran bulan, belum ada ini, belum ada itu, sehingga satu hari satu malam yang itu dihitung dengan terbit sampai terbit itu belum ada. Maka itu dikatakan 6 hari dalam artian fi qadriha, seukuran 6 hari. Tapi walau seandainya Allah berkehendak la khalaqahunna fi lamhah, maka Allah akan ciptakan semua makhluk itu sekejap. Wala udul anhu, lalu Allah berpaling, maksudnya berpaling tidak menciptakan alam semesta sekejap, li ta'limi khalqihi at-tathabbuta, untuk mengajarkan kepada makhluknya at-tathabbut, yaitu untuk melakukan sesuatu itu hati-hati, tahapan demi tahapan. Dan itu salah satu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kenapa menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Salah satu pelajarannya adalah untuk pelajaran kepada makhluk. Apapun itu butuh yang namanya proses. Apapun itu butuh yang namanya proses. Dari kecil langsung gede. Allah itu mampu kok. Jadi menciptakan pohon jati itu dari langsung tiba-tiba sekarang nggak ada, besok gede gitu. Tapi enggak, kecil gitu, kemudian lama-lama bertahun-tahun, puluhan tahun baru besar. Yani 10-20 tahun itu baru besar. Itu adalah salah satu pelajaran. Jika Allah melakukan itu, padahal Allah mampu melakukan masalah itu sekejap, maka yani manusia lebih layak untuk melakukan hal yang sama. Semuanya butuh proses. Thumma istawa 'alal arsy, yani kemudian istawa di atas arsy. Istawa itu ada istawa ala, ada istawa ila. Istawa ala, istawa ila dalam Al-Baqarah. Thumma istawa ila sama, yani thumma istawa ila sama, kemudian Allah itu istiwa ila, gitu ya. Di sini istawa ala. Istawa ala itu artinya adalah ala wastaqar. Yani ala wastaqar, Allah itu menetap tinggi di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala itu menetap tinggi di atas arsy. Sedangkan istawa ila itu ada dua arti. Bisa jadi istawa ila itu semakna dengan istawa ala, atau istawa ila bermakna qasada. Qasada artinya menuju, yani menuju. Makanya di sebagian kitab tafsir, tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, "Tsumma istawa ila sama", kemudian Allah istawa ke langit, maksudnya adalah qasada ila sama. Sebagian orang sombong menganggap bahwasanya para ulama salaf dulu mentakwil ayat-ayat sifat. Kita katakan ya akhi, bahwasanya istawa ala yang jadi masalah itu bukan istawa ila, istawa ala, bukan istawa ila. Dan dalam siapapun yang paham bahasa Arab, perbedaan huruf jar sangat berpengaruh kepada makna. Rahiba fi itu cinta, rahibaan itu benci, da'a itu bisa da'ahu, da'a alaih, da'a lahu, da'a ilaih. Yani da'a itu artinya bisa berubah dengan perubahan kata. Yani da'ahu itu manggil, da'a lahu mendoakan kebaikan untuk dia, da'a alaih mendoakan keburukan untuk dia, da'a ilaih itu mengajak berbuat sesuatu. Ini mengajak berbuat sesuatu. Zarabahu itu memukul, zaraba fihi itu berjalan. Dan bahasa Arab itu sangat berubah dengan perubahan huruf jar yang setelahnya. Istawa ala artinya adalah yani istaqar, ala wartafa wastaqar, yani artinya adalah tinggi, menetap tinggi di atas arsy.
Huwa fil lughati, arsh dalam bahasa Arab artinya adalah sarirul mulki. Sarirul mulki, singgasananya ini raja, singgasananya ini sarirul maliki afwan, singgasananya raja. Istiwaan yaliqu bihi, yani istiwaan yaliqu bihi, dengan istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz ini ya kawan, yang menjadikan kita itu mengatakan lafaz-lafaz semacam ini, yang mudah kita itu mengatakan bahwasanya Suyuti rahimahullah ta'ala itu tidak masuk dalam jajaran para tokoh utama mazhab Asy'ari. Beliau itu hanya para ulama, salah satu ulama yang akidahnya terpengaruh dengan Asy'ari. Tapi beliau bukan tokohnya. Ini beliau itu bukan tokohnya. Jadi kalau kita jadi ngaji firaq, tentang sekte-sekte Islam, dan kita menyebut ini kelompok Asy'ari, nggak akan masuk dalamnya Suyuti. Maksudnya Suyuti nggak masuk dalam tokoh-tokoh Asy'ariyah. Ibnu Hajar, Nawawi, Suyuti, Mahalli, dan para ulama itu, mereka hanya orang-orang yang terpengaruh, dan itu banyak faktor. Dan itu ini banyak faktor. Secara umum di zaman itu orang-orang Mesir rata-rata mazhabnya adalah Asy'ari. Kenapa? Ya karena lingkungannya, ini belajarnya, guru-gurunya rata-rata semacam itu. Ini istiwa an yaliqu bihi, dengan istiwa yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ada dua kemungkinan yang dikatakan Suyuti di sini. Kalau beliau mengatakan istiwa dalam arti dengan makna istiwa yang asli, yaitu ala wartafa wastaqar, yang tinggi dan menetap di atas arsy, yang sesuai bagi keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Suyuti bisa dikatakan beliau di atas manhaj salaf dalam masalah ini. Tapi kata-kata beliau tidak jelas. Yang bisa jadi yang beliau inginkan adalah istiwaan yaliqu bihi, istiwa. Jadi beliau nggak ingin untuk menerjemahkan atau menafsirkan makna istiwa. Dan itu dalam dunia ilmu asma wa sifat namanya tafwid. Tafwid itu pokoknya Allah itu istawa. Istilah artinya apa? Pokok istawa. Istawa artinya apa? Ngerti pokoknya kita itu meyakini Allah itu istawa. Lah itu bahaya banget kali itu. Kenapa? Ini misalkan ya, kok jadi masuk asma wa sifat sekarang. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala kan wa yabqa wajhu rabbik, wa yabqa wajhu rabbik, atau wajaa ini rabbuka, atau lafaz-lafaz yang semisalnya. Ini lafaz-lafaz yang semisalnya. Itu ada tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah manhaj yang para sahabat dan para ulama-ulama salaf. Kita mengatakan wajah, yani wa yabqa wajhu rabbika. Wajah dalam bahasa Arab artinya wajah. Artinya adalah wajah. Wajah. Ini ya. Yani ma yatawajjahu bihi. Yani wajah ya wajah. Wa yabqa, dan kekalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang wajah Allah itu kekal, berarti zat Allah itu kekal. Zat Allah itu kekal. Lah, bagaimana hakikat wajah Allah? Maka itulah yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui maknanya secara bahasa Arab, tapi hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin, yuhibbu. Allah itu cinta. Yani kita tahu makna cinta. Mafhum makna cinta itu kayak apa? Tapi bagaimana cintanya Allah? Apakah sama dengan cintanya makhluk? Jelas tidak. Dan cintanya Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah manhajus salaf. Maknanya mengetahui maknanya diketahui dengan jelas. Tapi hakikatnya, yani itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, yang pasti tidak sama dengan sifatnya makhluk, yang pasti tidak sama dengan sifatnya makhluk. Begitu juga dengan istawa. Istawa secara bahasa maklum. Istawa secara bahasa adalah ala wastaqar, bertempat di tempat yang tinggi. Makanya tatkala perahunya Nabi Nuh pasca banjir bandang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastawa ala al-judi. Jadi setelah banjir bandang itu surut, tergamparnya itu enggak di bawah, tapi stawa ala al-judi, jadi menempat tinggi di atas bukit Judi. Secara bahasa artinya adalah ala wartafa.
Ini wastaqar. Kita mengatakan istawa ala al-'arsy, bahwasanya Allah itu adalah secara bahasa ala wartafa wastaqar. Allah itu bertempat tinggi di atas arsy. Itu makna bahasanya. Lah bagaimana wujudnya bertempat itu? Hakikatnya apakah duduk, apakah ini, apakah itu dan macam-macamnya, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti tidak sama dengan istiwanya makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua, mereka itu tidak mampu memahami konsep semacam itu. Mereka mengatakan, lah kalau Allah itu istawa dalam arti bertempat tinggi, berarti kalau makhluk, lah ini harus ditakwil, harus dirubah maknanya. Enggak artinya bertempat tinggi, tapi artinya adalah menguasai. Artinya adalah menguasai. Allah itu menguasai arsy. Ini padahal kalau ini adalah mazhab ahli ta'wil, mazhab orang-orang yang mentawil. Padahal mazhab ini kalau dikejar pun nggak akan bisa jawab. Kalau dikejar lagi, sampean ku piye Mas? Kok mengatakan istawa arti secara bahasa kan ala wartafa? Enggak Mas, artinya ala wartafa arti secara bahasa. Di kamus-kamus bahasa Arab ya, yaitu orang Arab belum memahami. Tapi kalau kita pahami dengan bertempat ini berarti kalau mengalir, tidak kau makhluk. Oh, artikan dengan menguasai. Dia kata, dua itu Mas. Sampai artikan menguasai. Oh, manusia juga menguasai. Berarti sama dong. Enggak. Menguasainya Allah beda dengan menguasainya makhluk. Dua ini. Dari awal katakan bahwasanya bertempat tingginya Allah tidak sama dengan bertempat tingginya makhluk. Selesai tak daripada dengan buluk. Ini itu mazhab ta'wil. Itu mazhab ta'wil. Mazhab yang ketiga yaitu tafwid. Tafwidul makna, bukan tafwidul kaifiyah. Tafwidul makna itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Aku tidak ngerti maknanya. Innallaha yani menteri. Summa stawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah itu istiwa di atas. Istiwa apa Mas artinya? Enggak ngerti. Pokoknya istiwa. Wong kok ngerti artinya. Nah itu bahaya. Ini apa benar apa salah yang ketiga? Salah dan fatal. Fatalnya gimana? Karena berarti Allah itu menurunkan wahyu tanpa bisa difahami maknanya. Ini dan orang yang wallahu la ala, dan Allah itu memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Menungsoi kalau ngomong gak ada satu pun yang faham, itu cuma dua kemungkinan. Menungsoi ngomong terus gak ada satu pun orang yang faham maknanya yang dia omongkan, itu cuma dua kemungkinan. Wah goblok. Yang kedua, orang nggak bisa mengungkapkan isi hati. Ai dalam bahasa Arab namanya al-ai, nggak bisa mengungkapkan. Ya, dan dua-duanya ai. Dan dua-duanya ai. Nah, pada dalam Al-Quran itu ada sahabat ayat-ayat sifat dikatakan ya Allah wa qadihim. Iya Allah di atas yang di tangan mereka. Iya itu apa? Bukan sebagai ayatnya iya. Yang wala baqa wajhu rabbi, dan kekallah wajah dari Tuhanmu. Wajah apa? Pokoknya wajah bahasa Arab dibahasai wajah. Berarti apa? Itu bagaimana? Karena berarti ada puluhan bahkan mungkin ratusan ayat yang dikatakan bahwasanya Allah menurunkan satu ayat tapi tidak ada seorang pun yang paham maknanya. Seorang pun yang paham maknanya. Itu dalam ilmu asma wa sifat namanya tafwid al-makna, menyerahkan maknanya hanya kepada Allah. Jadi yang benar ya kawan dalam masalah ini adalah apa? Yani fahmul makna wa tafwidul kaifiyah, memahami maknanya sesuai dengan konteks bahasa Arab yang ada dan menyerahkan kaifiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu tatkala ada orang datang kepada Imam Malik rahimahullah taala membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah itu istawa di atas arsy. Maka orang tadi mengatakan, ya Imam kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah di atas arsy itu? Apa jawaban beliau? Istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, sudah diketahui banget sama dalam bahasa Arab. Kok maklum? Lawan karena orang Arab. Ini orang saya Indonesia ini betul di mana? Itu kan karena orang Arab. Jadi istiwa maklum. Istiwa itu maklum dalam bahasa Arab. Artinya ala wa rafa wa istaqar. Ya, maklum dalam bahasa Arab. Yang istiwa'u maklum wal kaifu majhul. Tapi hakikat tata caranya Allah istiwa itu yang dia diketahui. Yang wal iman bihi wajib, beriman kepadanya adalah satu kewajiban. Wassu'alu anhu bid'ah.
soal mempertanyakan itu adalah perbuatan bid'ah. Kenapa? Ayat ini pertama kali turun kepada para sahabat. Para sahabat tidak ada yang minta. Oh, sahabat itu yang pipis di pojok masjid. Ini kan pipis di pojok masjid itu sahabat. Oh, sahabat itu yang ya Pak, ya orang awam sahabat itu banyak. Lebih banyak orang awamnya sahabat dibanding orang pinternya sahabat. Awam sahabat, cita-cita yang kita bahwa kita lembaga sahabat itu banyak orang awam itu banyak. Awamnya sahabat, mereka faham ayat ini, mendengar ayat ini, dan tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan ayat yang semacam itu. Nah, kalau yushi al-laila an-nahar, yushi al-laila an-nahar, mukhaffafan wa musyaddadan. Bisa dibaca yushi itu mukhaffaf, bisa dibaca yuhashi itu musyaddad. Kira ay yuhatti kullan minhuma bil akhar. Allah itu menutupi masing-masing dengan dari keduanya dengan yang lain. Yani siang tertutupi oleh malam, hilang siangnya ganti malam. Malam tertutupi oleh siang, hilang malamnya ganti siang. Itu maksudnya. Yuhshil lailan nahar. Yatlubu kullun minhum al-akhar. Masing-masing dari keduanya itu menyusul, menuntut dengan cepat, mencari dengan cepat. Yani talaban hafifan sari'an. Hafifan sari'an cepat. Artinya tidak ada jeda antara siang dan malam itu langsungan tanpa jeda. Kalau ada siang itu 1 jam lagi, malam itu ya langsung. Begitu siang habis, maka malam. Wasyamsa wal qamar wal nujum, dan matahari, rembulan dan bintang-bintang bin nasli adfan ala samawat. Ini dinasab atafnya ke as-samawat. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawat. Ini bin nasb. Warrafa mubtada, dan bisa dibaca rafa sebagai mubtada. Khabaruhu musakharat. Musakharat itu adalah mudhallalat, tertundukkan, mereka tunduk di atas kekuasaan Allah. Bacanya itu wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin. Kalau dibaca mansub, wasyams itu adalah ataf dengan as-samawat. Musakharat menjadi hal dari semuanya. Kalau dibaca marfu, wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun. Yani asy-syams itu mubtada, qamar wal nujum itu ataf, musakharatun khabar. Nah, musakharatun mudhallalatun, tertundukkan, bi amrihi dengan perintahnya Allah, bi qudratihi dengan kekuasaannya ya Allah Subhanahu wa taala. Yani kali ini itu gayanya Asy'ari. Yani dia mengatakan bi amrihi itu enggak pas. Nabi diartikan dengan kudrah. Kudrah itu bagian dari amal, bukan. Jadi kalau kita mau husnullah dan husnullah ya, masuk karsuyuti husnullah. Ini kalau kita mau husnullah dan harus husnullah. Pada Imam Suyuti rahimahullah taala, maka beliau menafsirkan amr ini dengan kudrah itu adalah tafsir syai' bijuz'ihi, menafsirkan sesuatu dengan sebagiannya, dan itu masyhur dalam bahasa Arab. Dan itu masyhur ini dalam bahasa Arab. Ini. Tapi kalau kita mau ke husnullah, karena Suyuti memang masyhur terkenal dengan Asy'ari, maka ini bagian dari ta'wil. Ini bagian dari ta'wil. Karena kudrah itu sebagian dari kekuasaan Allah, itu sebagian dari urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak hanya punya kekuasaan, dia punya segalanya. Ala lahul khalqu, ketahuilah hanya milik Allah al-khalq. Anda katakan hanya milik Allah karena lahu itu dikedepankan, dan takdim haqquhu ta'khir, mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan, itu adalah menunjukkan arti hasr. Hasr itu arti pembatasan hanya. Ala lahul khalqu, ketahuilah hanya milik Allah al-khalq, semua makhluk, semua penciptaan.
wal amr dan semua urusan, kulluhu semuanya. Tabaraka ta'ala Allah, Maha Agung Allah, Maha Suci Allah, Rabbu Malik al-Alamin, Tuhan atau pemilik alam semesta. Ud'u rabbakum tadarruan. Ini jika Allah Subhanahu maka ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, hal tadallulan, sebagai hal tadallulan, dengan merendahkan diri. Jangan dengan merendahkan diri. Sifat orang doa itu tadallul, merendahkan diri, nipi-nipi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan penuh dengan kesombongan. Ini karena sekuat-kuatnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah lemah dan tidak berdaya. Wa khafiyatan dan lirih, sirran, lirih, tidak dikeraskan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Fid doa, dalam berdoa, bit tasyadduqi, tasyadduq itu takalluf, berdoa dengan ditakalluf, dengan memaksakan diri. Wa raf'is saut, dan mengangkat, meninggikan suara, mengeraskan suara. Ayat ini berkaitan dengan gaya doanya orang-orang musyrik zaman jahiliyah. Mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka. Itu nggak iri bahwa dewi-dewi gitu, nggak, tapi menghadap semua berhalanya itu minta sambil keras-keras, mintanya sambil keras-keras. Perbuatan mereka itu yang dikomentari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan mereka itu yang dikomentari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka berdoa dengan gaya yang semacam itu. Nah, kalian berdoa itu ya sing tawarru, doa itu bener, yang sing dipin-dipin itu, dan apa itu dengan suara yang lirih. Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan kepada kita bahwasanya doa itu tidak boleh dikeraskan. Karena datang dalam banyak dalil bahwasanya doa itu dari Rasulullah SAW itu dikeraskan. Ini doa itu dari banyak dalil doa itu dikeraskan. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu bisa lirih, bisa keras. Meskipun hukum asalnya doa itu adalah lirih, hukum asalnya doa itu lirih, tapi boleh ini untuk dikeraskan. Semua doa-doa yang nyampe kepada kita, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengeraskan, didengar oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada kita. Nah, mana tadi? Semacam tatkala Rasulullah sering beberapa kali mengatakan, ana ad'u fa'aminu, aku mau berdoa, aminkan ya. Yang aminkan itu berarti doanya keras. Yang doanya itu doanya keras. Yang dikomentari oleh para ulama itu adalah doa jama'i. Ini bukan mengeraskan doa, tapi doa jama'i. Doa jama'i itu doa dipimpin. Ini doa dipimpin. Itu yang saya tahu anak memang oleh Dawidi. Yang ikuti Allahumma barik. Itu yang dikomentari oleh para ulama. Ada 3 kondisi ya, ada 4 kondisi. 1, doa sendiri lirih. Yang kedua, doa sendiri banter. Yang ketiga, 1 doa yang lainnya mengaminkan. Yang keempat, doa terpimpin, doa jama'i. Yang pertama jelas tidak ada masalah. Yang kedua datang dalam banyak hadis. Yang ketiga datang dalam banyak hadis. Rasulullah doa kemudian diaminkan. Ini diaminkan. Nah, yang keempat ini yang kemudian jadi masalah, yang dikritisi oleh para ulama, ini dikritisi oleh para ulama kita. Wallahu a'lam. Nah, mana tadi? Wala tufsidu fil ardh, janganlah kalian itu membuat kerusakan di muka bumi. Bisyirki wal ma'asi, dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Ba'da islahiha, setelah bumi ini diperbaiki bid'ah rusuli, dengan diutus para rasul. Wa da'uhu, dan berdoa kepada Allah khaufan, karena takut min iqabihi, dari iqabnya, dari azabnya Allah.
wa tama'an dan karena tamak fi rahmatihi dengan kasih sayang kepada Allah. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, ay al-muti'in. Orang-orang yang taat. Wa tadhkir qarib dan memudzakarkan qarib al-mukhbar bihi ar-rahmah. Yani al-mukhbar bihi ar-rahmah. Yang dijadi khabar dari rahmat li'idhafatiha ila Allah karena disandarkan kepada Allah. Qul ya inna rahmatallahi qaribun. Inna rahmatallahi qarib. Ada yang aneh. Siapapun yang paham bahasa Arab akan ada aneh. Kok qaribun ya? Mesti ini kan qaribatun. Kan rahmata mu'annas. Mestinya qaribatun itu. Kenapa kok qaribun? Jawabannya sih rahmatullah. Yani qarib itu dimudzakarkan padahal mubtada itu rahmat karena dia diidhafahkan kepada Allah. Dan dalam dunia ilmu nahwu, mudhaf dan mudhaf ilaih itu bisa diambil mudhafnya, bisa diambil mudhaf ilaihnya. Bisa diambil mudhafnya, bisa diambil mudhaf ilaihnya. Ini kalau antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini sesuatu yang menyatu, sesuatu yang menyatu. Rahmat adalah dari Allah dan Allah memiliki rahmat itu, maka bisa khabarnya itu lafzul jalalah, yang lafaznya itu mudzakkar secara bahasa Arab, bisa ngambil dari rahmatnya. Wa huwa alladhi yani wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Itu menunjukkan bahwasanya kerusakan di muka bumi ini ada dua jenis, kerusakan nyata, fisik. Kerusakan ini tidak ada bedanya antara orang muslim sama orang kafir. Yang kedua, kerusakan maknawi. Kerusakan maknawi. Dan dari situ, ya khon, dari situ, maka dari kita memahami ayat itu pada tepat. Sering kalau ada terjadi bencana alam, apa dan macam-macam, itu banyak orang itu mengutip, termasuk para asatidz dan melempar mubalagh, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan daratan di lautan karena perbuatan manusia. Katakan terjemahkan perbuatan manusia itu terlalu sangat amat pendek, terlalu amat sangat kerdil, kecil gitu. Terjemahkannya buang sampah sembarangan, lebar pohon hutan, kemudian ini, kemudian itu, kemudian itu. Akhirnya terjadi gempa, terjadi ini, terjadi itu. Tapi itu nggak salah. Tapi cuma 10-20% dari makna yang asli. Kerusakan di akhon ada dua jenis, kerusakan hissi dan kerusakan maknawi. Kerusakan hissi itu ya fisik-fisik itu, yani buang sampah sembarangan ke got, ya udah banjir, lebang pohon sembarangan, ya udah longsor, ya jenis-jenis banjir, longsor. Itu bisa dengan makna itu. Tapi gunung meletus perbuatan manusia jenis yang mana? Yang nyalakan api, gunung meletus, misalnya. Lalu tsunami itu perbuatan manusia jenis yang mana? Tsunami. Yani angin puting beliung dahsyat. Ini itu perbuatan manusia jenis yang mana? Bahkan ada perbuatan lain, dan itu yang inti sebenarnya. Itu yang inti sebenarnya. Maksiat. Lihat ya kawan, ceritanya ini orang-orang tua dulu. Banjir zaman diam, kalau banjir zaman saya itu nakalan nih banjir zaman saya gitu. Jadi banjir diam itu anteng, meskipun kan dino tapi nggak ada kerusakan. Kenapa banjir kok apa itu anteng? Ya kan orangnya ahli taat, orangnya ahli taat. Akhirnya ya banjir isin. Ya toko. Tapi karena itu kerusakan paling ziarah. Udah ada yang berapa pergi. Saya juga banjir masuk. Ini toko dengan segala yang
yang ada, dan itu yang harus ditekankan. Itu yang harus ditekankan. Kita tidak menolak ya sebab fisik, tapi ada satu yang jauh lebih penting untuk dimunculkan. Yang kayak kejadian Palu kemarin yang sampai Allah menggulung bumi, yang satu kota ditelan bumi. Itu terus sebab fisiknya apa? Ini sebabnya apa? Tapi kan dari munculkan ke permukaan. Ini kan dimunculkan ke permukaan. Ini kan waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu membalik kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ini kan masalah sebab fisiknya. Jadi semuanya itu adalah karena kerusakan di sisi yang lain, yaitu kesyirikan dan kemaksiatan. Kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, makanya Al-Imam Suyuti di sini mengatakan, "Wala tufsidu fil ardh", jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini enggak ya buang sampah sembarangan, ini enggak. Tapi bisyirki wal ma'asi. Ini kerusakan adalah kesyirikan dan kemaksiatan. Kesyirikan dan kemaksiatan. Ba'da islahnya, setelah diapi'i, maksudnya dengan diutusnya para rasul. Wa huwa alladhi yursilur riyaha nusyura. Yang dialah Allah yang mengirim angin nusyuran baina yaday rahmatihi, di depan rahmatnya, sebelum rahmatnya. Ay mutafarriqatan, yani angin itu pencar-pencar. Qaddama al-matar, sebelum datangnya hujan. Wa bi qira'ah, dalam bacaan yang lain, bisukun shin takhfifan. Bisukun shin takhfifan. Dibaca nushran. Nushran, shinnya di sukun. Wa yakhra bisukuniha wa fathin nun masdaran. Dibaca nashran, shinnya itu disukun, nunnya di fathah. Wa bi ukhra bisukuniha, dengan mensukun shin, wa dhammil muwahhada, dengan mendhamma apa muwahhadah? Apa muwahhadah? Huruf yang bentuknya kayak nun titik bawah satu, apa? Ba. Titik bawah satu. Jadi dengan mendhamma ba. Badal nun sudah ganti dari nun, dari bushran. Dan dalam bacaan Hafiz, wa walladhi yursilur riyaha bushran, dalam bacaannya Hafiz bushra, ay mubashiran, memberikan kabar gembira. Allah angin model kayu ular turun hujan, yang memberi kabar gembira. Wa mufrad dari nusyuran, nusyur itu nasyur mufradnya. Wa mufradul ula, dan mufrad dari kalimat yang pertama pakai nun, ini itu nasyur. Ka rasul, rasul bentuk jamaknya rusul, nasyur nusyur itu. Wal akhirah, dan yang kedua pakai ba, itu adalah bushran, itu bentuk jamak dari bashir, pemberi kabar. Ini pemberi, ini kabar gembira. Terus yang benar yang mana? Dua-duanya benar, berarti saling menafsirkan. Jadi angin itu Allah kirim sebelum hujan. Ada dua makna. Makna yang pertama, pemberi kabar gembira, Arabnya turun hujan. Yang kedua, angin itu nggak satu arah. Ini satu arah, tapi puting beliung, tapi pencar kemana-mana. Jadi pencar kemana-mana sehingga menjadi angin yang kuat. Ini menjadi angin, tapi nggak jadi satu kekuatan puting beliung. Yang semacam itu bushran dan nusyura. Hatta idza aqallat, sehingga tatkala aqallat ay hamalat ar-riyah sahaban, tatkala angin itu sudah membawa mendung, thiqalan yang berat, bil matari, yang berat sehingga turun hujan. Suqnahu, kami turunkan, ay as-sahab, mendung. Wa fihi, dan dalam ayat ini iltifatun anil ghaibah, peralihan dari ghaib. Sebelumnya itu huwallazi yursilu, dialah Allah yang yursilu, yang ngutus. Kemudian Allah memindah bahasa menjadi suqnahu, kami, dari ghaib ke mutakallim. Jadi suqnahu, kami arahkan, kami tuangkan. As-sahaba, langit, kok langit, mendung.
Wa fihi iltifatun anil ghaiba. Dalam masalah ini ada peralihan dari dhamir ghaib. Li baladin mayyit, ke sebuah negeri yang mayyit, yang mati. Makna negeri yang mati ila nabata fihi, tidak ada tumbuhan padanya. Ihya, untuk menghidupkan area tersebut, kampung tersebut. Fa'anzalna bihi bil balad, kami turunkan padanya, pada al-balad, pada negeri itu al-ma'a, air hujan. Fa'akhrajna bihi bil ma', kami keluarkan bihi dengan air itu min kulli thamarat, berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kadzalikal ikhraju yukhrijul mauta, demikianlah sebagaimana kami menumbuhkan tanaman itu yukhrijul mauta, kami akan keluarkan orang-orang yang telah mati min kuburihim bil ihya, dari kuburan mereka dengan menghidupkan. La'allakum tadhakkarun, semoga kalian itu menjadi orang-orang yang ingat. Fatu'minu, dan kalian itu mau beriman. Sebagaimana Allah mampu tanah kering, nggak ada tanaman apa-apa, turun hujan tiba-tiba tumbuh rumput, tumbuh tanaman dengan sendirinya tanpa ada yang nanam, maka Allah juga mampu membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Wal baladut thayyib, dan satu negeri yang thayyib, al-'adbul furat, satu negeri yang al-'adbul furat, satu negeri yang al-'adbu furat turab. Al-'adab itu nawar, wasin, yang ada tanahnya, bukan bebatuan. Yakhruju nabatuhu, yang keluar tanaman-tanamannya hasanan, dengan baik. Tanahnya, kampungnya itu tanah, tak bebatuan, terus airnya tawar. Bi'idznillah, dengan izin dari Tuhannya. Hadza matsalun lil mu'min, ini adalah perumpamaan orang yang beriman. Yasma'al mau'ilah fayantabi bihi, mendengar peringatan, wejangan, lalu mengambil manfaat. Walladzi khabutha turabuhu, dan tanah yang khabutha, yang jelek tanahnya. La yakhruju nabatuhu, tidak keluar tanahnya, tanamannya illa nakida asira, kecuali sulit keluarnya bimasyaqqa, dengan berat. Hadza matsalun lil kafirin, perumpamaan orang-orang kafir. Manusia di akhwan, manusia itu ya kayak tanah. Ya Rasulullah SAW menggambarkan manusia itu kayak petunjuk yang turun kepada manusia itu kayak hujan yang turun ke tanah. Ada tanah itu nyimpen air, numbuhkan tanaman. Nyimpen air dan numbuhkan tanaman. Ada tanah itu nyimpen air tapi tidak numbuhkan tanaman. Ada tanah itu wis gak nyimpen air, nggak numbuhkan tanaman. Yang pertama itu orang yang beriman. Dia itu nyimpen, setelah datang air hujan, airnya disimpan oleh tanah itu dan tumbuhkan tanaman. Tanahnya dia mengambil manfaat, jadi gembur dan memberi manfaat kepada orang lain. Begitulah orang mukmin. Kalau dia mendapatkan ilmu, dia sendiri mengambil manfaat dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Ada orang yang jenis yang kedua, yang jenis yang kedua, yaitu dia itu nyimpen air tapi nggak bisa memberi tanaman. Jadi nyimpen airnya itu disimpan tapi nggak bisa memberi tanaman. Orangnya itu ngerti petunjuk tapi nggak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Yang ketiga adalah orang-orang yang ngerti petunjuk tapi dia sendiri nggak mengambil manfaat dan tidak memberi manfaat kepada orang lain. Gambaran yang ada dalam ayat ini adalah kayak tanah. Tanah itu ada yang gembur, airnya tawar. Itu perumpamaannya kayak orang yang beriman. Tanah itu ada yang tanahnya itu nggak bisa menumbuhkan tanaman. Karena demikian juga karena bayan lama dzikir, sebagaimana kami jelaskan yang telah berlalu, yang telah kita sebutkan tadi. Nusarrifu nubayyinul ayat, kita jelaskan ayat-ayat kami liqaumi yashkurun, kepada orang-orang yang mau bersyukur. Fayu'minun, lalu mereka yashkurun Allah, bersyukur kepada Allah. Fayu'minun, lalu mereka mau beriman. Laqad jawabu qasam mahdhuf. Laqad itu jawab qasam yang mahdhuf. Yani wallahi laqad.
Kenapa? Dalam bahasa Arab ya, kan dalam ilmu balaghah. Jadi taukid sampai 2 itu nggak ada. Kalau nggak ada sumpah dibelah setelahnya. Jadi bahasa Arab itu jeli. Nek ngomong nggono apa-apa kemudian pakai taukid itu salah. Ono wong teko, mas. Jadi tamunya udah datang loh, silakan gitu ya. Itu benar. Sekedar ngomongi. Tapi durung apa-apa langsung, mas demi Allah loh, tamunya sudah benar-benar datang. Itu semua salah. Kenapa? Karena orang itu, yani apa itu ya, khalidin, orang itu ya dikabari langsung, mungkin percaya. Kenapa tak pakai penguat? Pakai penguat. Orang itu kalimat penguat itu hanya dipakai kalau kondisi orang itu nggak percaya, baru dikuatkan. Yang baru dikuatkan. Orang itu benar-benar sumpah. Ini sumpah beneran, gak percaya. Orang itu biasanya sumpahnya jadi lemah. Ini. Makanya katakan Allah mengatakan laqad, lam itu lam taukid, qad itu qad taukid. Maka mesti sebelumnya ada sumpah. Wallahi yang terbuang. Jawab qasam mahluf, jawab dari qasam yang terbuang. Arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqal, yani Nabi Nuh mengatakan, ya qaumku alhamdulillah ma lakum min ilahin ghairih. Yani sembahlah Allah yang Dia adalah Tuhan yang berhak disembah kecuali selainnya. Dalam bacaan kita ghairuh, beliau mengatakan di sini ghairih bil jar, dengan jar. Sifah li ilah, kalau dibaca ghairihi itu sifah dari ilah. Wa rafa bisa dibaca marfu', ghairuh badal min mahallihi, badal dari mahalnya ilah. Semua bisa dengan saya semua. Wa'budullaha ma lakum, asli katanya itu ma lakum ilahun, ma lakum ilahun. Mana nafiya? Lakum jar majrur, khabar muqaddam, ilahun mubtada muakhar, ilahun mubtada muakhar. Jadi ma lakum ilahun, ma lakum yani ilahun. Baik. Ketambahan min ini min zaidah, min jar tapi zaid, nggak ada fungsi secara makna, hanya memfungsi sebagai taukid. Benar-benar tidak ada Tuhan untuk kalian. Ini malakum min, ini min. Maka secara lafaz dia itu majrur ilahin. Secara makna, secara mahal dia itu marfu kan sebagai mubtada. Secara mahal dia itu marfu karena sebagai mubtada. Dan secara makna, cara lafaz dia itu majrur. Maka ghair bisa dibaca dua. Bisa dibaca ghairihi, bisa dibaca ghairihi sifah ke ilah, bisa dibaca ghairuhu sifah ke mahal. Ini ke mahal. Al-ghairu mengatakan bil jarri sifah li ilah, dan warrafa badal min mahallihi. Jadi badal min mahallihi. Sehingga jangan disalahkan. Ini baca Hafs. Ini u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kok ghairuh itu salah, Pak? Ghairuh. Ya Quran kok disalahno. Quran itu tidak bisa disalahno. Ini sampai salah berarti sampean sing gak paham nahwu. Betul? Sampai sing gak paham nahwu. Baik. Mana tadi? Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut atas kalian. In abadtum ghairahu, jika kalian menyembah selain Allah, azab yaumin alim, azab pada hari yang pedih. Ai yaum al-qiyamah, pada hari kiamat nanti. Qala al-mala', berkata mala' al-ashraf, berkata para tokoh-tokoh kaumnya Nabi Nuh, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin,
Sesungguhnya kami melihat kamu itu sesat yang nyata, bayin. Kalau Nabi mengatakan, ya kaumku laisa bi dhalalatun. Ini apa itu juru dakwah Nabi Rasul dikatakan sesat itu kan nyatakan biyen kan zaman Nabi Nuh. Makanya saya kira ono sing nurun Nabi Nuh, ono sing nurun kaum Nabi Nuh. Ya karena kita milih yang mana? Milih dari turunan Nabi Nuh atau milih dari ini turunan kaum Nabi Nuh? Kan biar itu sudah lumrah sejak zaman Nabi Adam sunuh. Manusia begitu dari dulu ya. Secara itu kata ulama at-tarikh ini yu'idu nafsa. Sejarah itu yang muter-muter berulang sejarah itu. Hanya aktor yang beda. Lihat ya film itu kan lakoni itu kalah di sini terus menang buri. Semua film di mana-mana film itu tinggal beda cerita. Ini film laga yo taruh, ini film cinta yo ini opo semua. Tapi semua film itu kehidupan dunia itu kata Ibnu Khaldun itu at-tarikh yu'idu nafsa. Jadi sejarah itu mengulang hari-harinya. Aktornya beda, ceritanya beda, tapi ya hari-hari semacam itu. Makanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari umat yang sebelumnya. Sebagaimana dulu begitu, sekarang begitu, nanti pun begitu. Aktornya aja beda. Jadi sekarang kita tinggal ini memilih diri. Ini kapan film asli itu yang milih sutradara. Lah kalau kita ini nyata dunia itu yang milih kita itu mau jadi aktor yang baik atau jadi aktor yang jelek. Itu aja sebenarnya kehidupan itu. Ini zaman Nabi Nuh kok ini kayak dunia. Mana tadi? Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kami melihat kamu itu sesat yang nyata. Benar-benar sesat. Qala ya qaum, Nabi mengatakan wahai kaumku laisa bi dhalalatun. Aku enggak sesat. Hiya dhalalah maksudnya a'am min al-dhalal, lebih umum dari dhalal. Fanafiyuha, menafikan dhalalah itu lebih dahsyat, lebih mendalam min nafihi dibandingkan menafikan dhalal. Kenapa orang-orang kafir itu mengatakan la ini fi dhalalin mubin? Jawaban Nabi Nuh laisa bi dhalalatun. Gak cocok. Ini mesti menafikan dhalalun, kok yang jawabannya dhalalatun. Saya bisa jawab ya. Saya bisa jawab. Ziyadatul mabani, ziyadatul maani. Dhalalun sama dhalalatun itu satu makna. Tapi karena ada ketambahan tak, maka ada makna mubalaghah. Ini ada makna mubalaghah, ada makna penguat, gitu ya, makna penguat, makna tambahan. Kalau bukan perubahan dari masdar ke isim masdar, ya bisa. Tapi ini perubahan dari masdar ke isim masdar itu enggak. Ini itu enggak bahas masdar sampai isim masdar panjang lah. Yang penting dalal sama dalala itu bukan perubahan dari masdar ke isim masdar. Itu tak itu murni tambahan. Tak itu murni tambahan. Karena murni tambahan, maka berarti di situ ada makna tambahan, ada makna lebih. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, sebagaimana yang katakan dalam pertemuan yang beberapa waktu yang kemarin, ini ziyadatul mabani, ziyadah al-mani. Bila diceritakan ya, nahjun, manhajun, minhaj itu satu makna. Semuanya dari nahja. Tapi jadi minhaj itu lebih kuat dibandingkan manhaj. Manhaj lebih kuat dibandingkan nahj. Kenapa? Tambah huruf. Jadi ketambahan huruf. Lah, itu kalau apa? Nah, itu sing. Itu pokoknya lebih kuat. Itu lebih kuat. Anda nih mau. Itu makna dolala, gitu ya. Fanafiha, menafikan dolala lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan dengan menafikan dolal. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tapi aku itu seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Menyebutkan ya kan posisi diri sesuai dengan fakta untuk maslahat itu boleh. Jadi itu boleh. Dan itu masyhur kalangan ulama.
Ini sebagian asatidzah misalkan yang punya label sampai doktor, kemudian menyebut di FB-nya dokter fulan. Boleh loh dokter kok beliau. Orang pulau pun salah sombong apa? Wong beliau dokter. Ya tentang ini. Jadi itu lumrah. Itu namanya ya kawan, menyebutkan posisi diri. Terutama kalau ada ini maslahatnya. Pak Wah itu sering di kitab-kitab mereka kalau di fulan. Ya Allah gini kan ya. Ini berkata kalau di fulan. Anak pernah membaca di kitab apa ya? Jadi ada seorang penulis buku bahasa Indonesia, itu kalangan sebagian asatidzah, menukil dari Istidkar, berkata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Istidkar, menukil dari Abu Umar, yang menukil dari Abu Umar, bahwasanya Imam Abu Umar berkata, aku ketemu ini kopi ya tau Ustaz gimana? Siapa Abu Umar? Ibnu Abdul Bar sendiri menukil dari Qadhi Abu Umar. Itu Ibnu Abdul Bar sendiri. Dan Ibnu Abdul Bar itu sering orang-orang Maghribah, orang-orang Andalus itu sering mengatakan tentang dirinya itu, misalkan beliau kan Ibnu Abdul Bar, Abu Umar bin Abdul Bar. Itu beliau mengatakan qala al-Qadhi Abu Umar. Kada. Siapa orang ini? Ya beliau sendiri. Nah, makanya jadi penukilannya enggak usah aneh. Berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Istidkar menukil dari Qadhi Abu Umar. Lu gitu. Menukil dari Qadhi Abu Umar. Ya, beliau sendiri orangnya. Ini beliau sendiri. Alat beliau. Jadi menunjukkan fakta diri enggak ada masalah. Jadi enggak ada masalah. Tapi enggak ada masalah, terutama kalau ada maslahat syar'iyyah. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi saya adalah seorang rasul dari Tuhan pencipta alam semesta. Uballighukum, aku menyampaikan kepada kalian bitakhfif wa tasydid, dengan mentahfif dan mentasydid. Apa namanya? Kalau tasydid itu uballighukum dari balagha. Kalau tahfif dari balagha, ay ablughukum, yani risalati rabbi, risalah dari Tuhanku, wa ansahu uridul khair, dan aku memberi nasihat, aku menginginkan kebaikan. Dan itu mana nasihat dalam bahasa Arab. Imam Suyuti tidak paham nasihat bahasa Indonesia. Jadi makanya beliau tatkala menafsirkan nasihat, ya nasihat dalam bahasa Arab. Apa kata beliau? Wa ansahu ay uridul khair, aku itu menginginkan yani kebaikan. Karena makna nasihat dalam bahasa Arab itu adalah iradatul khair wa azmuhu bil khair. Jadi tekad untuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Akadzabtum wa ajibtum, apakah kalian itu mendustakan dan kalian itu heran? Anja'akum dzikrun, datang pada kalian petunjuk, zikr, mau'ilah, nasihat. Min rabbikum, dari Tuhan kalian, ala lisan rajulin minkum, pada lisan salah satu dari kalian. Kalian tuh heran bahwa Allah itu ngasih nasihat lewat lisan Rasulnya, yang Rasul itu sama-sama dari kalangan manusia kayak kalian. Liyunzirakum, dan memberikan peringatan. Al-azab, akan datangnya azab, illam tu'minu, jika kalian gak mau beriman. Walitattaqullah, dan agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Wala'allakum turhamun, dan agar kalian itu menjadi dirahmati biha, dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqadzabuhu, maka mereka kaumnya Nabi Nuh itu mendustakannya. Fa'anjaynahu, maka kami selamatkan Nabi Nuh, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, minal gharqi, dari tenggelam, fil fulki, di perahu as-safinah, as-safinah perahu, wa awraqna, dan kami tenggelamkan alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, bitufan, dengan tufan. Innahum kanu qauman 'amin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang buta hatinya, minal anil haqqi, dari kebenaran. Cerita Nabi Nuh semacam itu, semua cerita para nabi awalnya gitu, kemudian akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lanjut ke kisah Nabi Ad, kaum Ad. Selanjutnya pertemuan depan biidzin rabbina tabaraka wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebelum ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang.
bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.